Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firman Karjo, M01 personal. Saya dari Prodi Sistem Informasi Desain dan Grafika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana tugasnya yaitu mahasiswa memprogramasikan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep komponen dan template untuk membangun terbuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di IT. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi atau codingnya di Visual Studio. Struktur foldernya seperti ini ya. Aset, ada file CSS, ada file data bahan ajar .json sebagai database-nya, komponen, kemudian di sini ada logika Vue. Logika Vue-nya ada PP modal CS, ada do tracking, ada order form, status budget, dan stock table. Kemudian di sini ada service-nya, ada service api.cs, kemudian di sini ada app.js, dan di sini ada index HTML atau file utama untuk menampilkan halamannya. Nah, ini adalah file utamanya. Di sini ada div ID yang menandakan ini adalah aplikasi yang akan di render oleh. Di sini ada judul halaman, di sini ada stok dan tracking dan order. Kemudian di sini ada ganti atau beralih halaman. Kemudian di sini ada inisial untuk render mengambil database dari data bahan ajar yang dirender oleh ini ya, dirender oleh app.cs. Di fetch data dari sini nanti dirender ke sini ya, yang di load ke sini. Di sini ada jika tab stok ditekan otomatis nge-load database-nya. Kemudian di sini juga jika menu tracking ditekan akan meload database state tracking. Di sini juga jika tab order atau menu order ditekan maka akan meload database-nya, database state paket, dan state pengiriman list dan state tracking. Ini berfungsi untuk mengambil data tracking ya. Kemudian di sini template ya, template itu untuk menampilkan halaman sini halaman stok ya. Kemudian di sini juga ada template. Di sini juga ada modal untuk menambah bahan ajar. Kemudian di sini saya buat juga ada template tracking yang nanti akan melacak pengiriman halaman ini ya, melacak pengiriman gitu ya. Kemudian ada template order, nah, si halaman ini untuk menambah pesanan baru. Kemudian di sini ada script ya, Java untuk meload atau membuka mengkoneksikan komponen ini. Saat nanti halaman dijalankan akan meload komponen logika Vue ya. Dan ini ada style.css inline. Itu di sini logikanya modal hanya segini ya untuk memunculkan modal ya. Dan di sini ada metode close juga. Dari tracking itu menampilkan data tracking nanti ya. Di sini ada order form. Order form juga nanti di sini akan menampilkan atau meload prop. Ini ada fitur prop, paket list, expedition list, dan tracking list. Data ini akan mengambil data dari data bahan ajar melalui app.js ya, di-load di sini. Dan di sini juga ada status sebagai yang akan ditampilkan di halaman daftar bahan ajar ya, mengenai stok ya. Jika stok menipis atau stok kosong, di sini ada keterangan kosong danger ya. Kemudian di sini juga jika menipis ada keterangan warna, kemudian ada tulisan menipis gitu ya. Jika aman maka warnanya hijau gitu. Kemudian ada tulisan aman. Nah, di sini untuk logika menampilkan tabel ya. Di sini juga ada prop, initial, region, dan kategori. Nah, ini akan mengambil atau meload data dari item, wilayah, dan kategori ya. Dan di sini ada logika filter. Nah, di mana nanti filternya jika wilayah dipilih maka otomatis muncul
filter selanjutnya gitu ya, muncul filter selanjutnya, ada kategori, muncul kategori ya. Nah, baik kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya sesuai yang diperintahkan tugas. Kita hanya membuat halaman seperti ini, tidak ada menu dashboard dan sebagainya. Di sini ada menu stok bahan ajar, ada tracking, ada pemesanan bahan baru, pemesanan bahan ajar baru ya. Kemudian di menu stok bahan ajar ini ada tampilan menampilkan daftar bahan ajar yang juga di sini bisa menambahkan, bisa mengedit dan bisa mendelete ya. Dan di sini ada filter berdasarkan pencarian judul, kode. Jika filter wilayah ini dipilih, maka akan muncul filter selanjutnya yaitu pilih kategori ya. Kemudian ketika milih kategori maka akan memfilter berdasarkan kategorinya ya. Di sini mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan kosong, mata kuliah praktik kosong, problem keseluruhan kosong. Nah, di sini ada menampilkan stok menipis atau kosong, bentuknya checkbox atau buttonnya di sini ya. Nah, jika diklik ini akan menampilkan stok yang kosong dan menipis saja sesuai yang ada di PDF ya, instruksi yang ada di soal gitu kan. Kemudian di sini ada filter by name, by stock, by harga. Di sini jika kita pilih stok, maka akan mengurutkan berdasarkan stok yang menipis dulu ya. Kemudian jika kita pilih harga, maka akan menampilkan daftar harga terkecil. Di sini ada preset, tombol preset untuk preset filter ya. Jika diklik akan kembali ke awal. Nah, di sini ada tombol aksi, edit, dan hapus. Kemudian ada tombol tambah data baru. Nah, kita coba klik tombol ini, menambah data baru. Misalkan saya menambahkan yo 00 misalkan ya. Misalkan di sini kita lakukan ya, misalkan biologi, kita kan harganya misalkan 120, ya stoknya misalkan 10. Nah, otomatis ini seperti muncul awalnya 5. Kita bisa set misalkan 6 atau berapa yang terserah. Kemudian wilayahnya Jakarta, kategorinya mata kuliah wajib, kemudian nomor rak itu R misalkan C111 R C11, kemudian di sini catatannya kita, karena ini catatannya HTML kita pakai script HTML ya. Misalkan buku baru nah seperti ini nanti catatan ini akan bertuliskan tebal dan miring ya. Nah, data sudah ditambahkan. Kita lihat di sini biologi. Oh ini bio 0345 biologi lanjutan. Mata kuliah wajib IRAP C111 dengan harga 125. Stok 10 buah aman karena stok sahabatnya kita buat 6 ya tadi ya. Kemudian catatannya buku baru. Nah, di sini juga kita bisa mengedit jika ada kesalahan atau kesalahan penginputan ya. Nah, jadi misalkan salah stok, harusnya stoknya 2 ya. Kita edit, misalkan harganya misalkan 120, misalkan rapnya salah, misalkan harusnya nomor rapnya nomor 100, kemudian kita bisa simpan. Nah, di sini stoknya berubah ya, tadinya 10 jadi 20. Kemudian harga juga berubah jadi 100, dari 125 ke 120. Nah, kemudian kita coba menambahkan baru, misalkan F visit 3400 kebanyakan 406 dengan judul misalkan dasar ya. Nah, dan misalkan kita buat harganya 150, aku pencet tadi tambah jadi visit 401 ya dasar misalkan 150 stoknya misal itu dan chip nomornya rak C120 misalkan catatan misalkan
tukar saja buku kimia. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah terekam ya, ada kimia dasar dan kategorinya mata kuliah wajib, kategori lokasinya Surabaya, nomor raknya rak kolom 120, harga 150, kemudian stok 50, kategori statusnya aman karena stok kita set 6 ya sepertinya. Kemudian keterangan keterangan atau catatannya kimia. Kemudian kita bisa menghapusnya di sini, misalkan kita hapus yang ini. Kemudian ada keterangan atau pop up, apakah Anda yakin menghapus data bahan ajar ini? Kita klik oke, maka data akan terhapus ya, tadi di sini ada. Dan kita juga bisa ke menu tracking bahan ajar, misalkan kita mencari nomor DO-nya, DO 2025 001, 001 ya. Kemudian enter. Nah, akan muncul informasi pemesanan bahan ajar atas nama Rina Wulandari dengan statusnya yaitu penerimaan di loket Tangsel, masih berada di Tangsel pada tanggal 25 Agustus jam 10 masih di Tangsel ya. Kita coba cari yang lain, 002. Nah, pemesanan yang dipesan di Harjo dengan status terakhirnya diteruskan ke kantor Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus jam 10. Nah, kemudian yang ketiga kita cek pemesanan oleh Firman, estimasi pengiriman hari dengan status terakhir selesai antar, penerima Firman Wiharjo pada tanggal 26 Agustus, diterima pada pukul 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke pemesanan bahan ajar baru. Nah, di sini ada form ya, pemesanan baru, nomor delivery ordernya kita dibuat otomatis melanjutkan yang terakhir tadi ya, 003 yang diperoleh dari sini, dari database-nya yaitu yang terakhir 003 ini ya. Kemudian diteruskan menjadi 004 dan kita harus mengisi data mahasiswa untuk pemesanan buku ini. Misalkan saya isi ini saya, kemudian namanya, dan paket yang dipilihnya IPA dasar misalkan. Nah, IPA dasar di sini si paketnya ada biologi 4201, ada FISIP 4001 dengan harga 140. Kemudian ekspedisi yang dipilih ada regular dan ekspres. Kita pilih ekspres, kita pilih pengiriman, tanggal pengirimannya tanggal 28, kemudian di sini klik buat pesan. Nah, di sini ada pop-up pesanan berhasil dibuat nomor DO 2025 004. Nah, ketika ini diklik maka akan menuju halaman tracking. Nah, di sini menuju halaman tracking, kita coba masukkan DO tadi ya, DO nomor DO-nya 2025 004. Nah, di sini pemesanan atas nama Firman Budi Harjo dengan estimasi pengiriman 2 hari dengan status terakhir pesanan diterima dan sedang diproses. Di sini tanggalnya 2025, pengirimannya tanggal 27 November ya, masih diproses. Seperti itu aplikasi bahan ajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.